Sure, no problem. Assalamualaikum pecinta Mupis, gimana kabarnya? Masih pada sehat kan? Oke, di konten kali ini kita akan mendongengkan alur cerita film animasi yang keren dan seru. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Bernie yang berulang tahun dan diberikan sebuah hadiah berupa robot mungil. Robot tersebut adalah teknologi baru yang diluncurkan oleh perusahaan bernama Babel. Robot tersebut dinamakan Bee-Bot. Bee-Bot adalah sebuah robot pintar yang terhubung secara digital dan hanya tidak bertindak sebagai teknologi pada umumnya, tapi mampu menjadi sahabat bagi penggunanya. Bernie sangat senang mendapatkan hadiah yang dia inginkan. Dia harap Bee-Bot yang dia miliki sesuai seperti harapannya. Namun Bernie sedikit kecewa Bee-Bot yang dia miliki tidak sesuai seperti Bee-Bot pada umumnya. Tapi lambat laun hal tidak terduga terjadi dan merubah segalanya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Babel. Perusahaan tersebut sedang memperkenalkan teknologi terbarunya yakni Bee-Bot, sebuah robot yang sangat canggih yang bisa memenuhi segala kebutuhan sosial media manusia. Dan salah satu anak di sana diperbolehkan pertama kali mencoba robot Bee-Bot yang sangat canggih. Me too. 360-degree immersive projection. Contacts, photos, chat. Hi, Ellie. Danger Bunny. Kemudian kita diperlihatkan anak laki-laki bernama Bernie yang akan pergi ke sekolah. Ketika di perjalanan, Bernie melihat semua anak-anak sudah memiliki Bee-Bot. Hanya Bernie yang tidak memilikinya. Ketika pulang sekolah, ayah dan neneknya memberi kejutan ulang tahun untuk Bernie. Nenek Bernie menyuruh undang teman-temannya, pesta di rumahnya. Tapi Bernie berkata tidak mungkin teman-temannya akan datang karena mereka sibuk bersenang-senang dengan Bee-Bot masing-masing. Ayah dan nenek Bernie juga menyadari bahwa Bernie sangat ingin mempunyai Bee-Bot. Ayahnya berkata Bee-Bot tidak berguna untuk Bernie. Lagi pula Bee-Bot sangat mahal. Mendengar itu Bernie pun menjadi sangat sedih. Tapi tiba-tiba datang kiriman hadiah ke rumah Bernie. Dikira hadiah Bee-Bot ternyata batu. Itu semua ulah 3 temannya yang sedang mengerjai Bernie. Malam harinya ayah dan nenek Bernie memutuskan untuk memberikan Bee-Bot. Tapi pas mereka datang di tempat tersebut, ternyata sudah tutup dan Bee-Bot sudah habis terjual. Snow travel. Order coordinates. People! I need a bee. Tapi tidak jauh dari tempat tersebut, ayah Bernie melihat mobil yang membuang Bee-Bot dan ayah Bernie pun menghadiahkan Bee-Bot tersebut. Hey, if you hurry. Ketika Bernie ingin mengoperasikan, ternyata Bee-Bot tersebut sudah rusak. Ketika sudah pulang sekolah, Bernie langsung mencari Bee-Bot tersebut dan ketika dia membuka kamarnya berantakan. Ternyata Bee-Bot tersebut sedang menari bersama neneknya. Karena kejadian tersebut, Bernie pun ingin mengembalikan Bee-Bot tersebut. Tetapi di perjalanan, Bee-Bot tersebut pergi ke taman dan menghampiri 3 teman Bernie. Ketika Bernie meminta kembali Bee-Bot miliknya, teman Bernie yang bernama Reed memukul Bee-Bot tersebut. Hal tak terduga terjadi. Bee-Bot tersebut memukul dan menghajar mereka bertiga. Karena itu, Bee-Bot Bernie ditangkap oleh polisi dan dibawa ke perusahaan Bee-Bot. Karena Bee-Bot tersebut dianggap tidak terkendali. Bee-Bot tersebut dibawa ke dalam, ternyata Bee-Bot tersebut akan dihancurkan.
Untung saja Bernie ikut menyusup masuk dan menyelamatkan Bebotnya. Sorry. Follow me. Ketika sedang bersembunyi di gerombolan Bebot, Bernie tidak sengaja mematikan salah satu Bebot dan menyerahkan Bebot yang mati tersebut untuk dihancurkan. Ternyata Bebot yang asli Bernie sembunyikan di dalam tasnya. Bernie mengajarkan Rod agar Rod menjadi robot yang baik dan bisa menjadi sahabatnya. Hari demi hari berlalu. Let's go to school. You don't even know where school is. Gotta fit in. Ketika Bernie sedang berbincang dengan Rod, Bernie tidak sengaja menggulingkan Rod hingga Rod terguling ke rumah teman sekolah Bernie yang bernama Savannah. Podowski? Setelah kejadian itu, Bernie membawa Rod pulang dan tidur di kamar Bernie. Andre, pemilik perusahaan, takut dengan tingkah laku Bebot Bernie. Perusahaannya akan bangkrut. Andre pun memerintahkan pegawainya untuk mencari Ron dan menangkapnya. Sesudah itu, Bernie meninggalkan Ron di rumahnya. Ketika Bernie keluar istirahat, ternyata Ron sudah ada di deretan Bebot lainnya. Mau tidak mau, Bernie harus membawa Ron berbarur dengan Bebot milik temannya. He will friend you if he can stay in the shed. Party! Please just let her go. Now you have friends to sit with on a bit. Bersamaan dari itu, pegawai perusahaan sampai di sekolahnya. Kemudian Bernie dipanggil ke ruangan sekolah. Di luar, Ron dibawa oleh Reed yang pernah dipukul. Ron membawanya dan dari situlah timbul kekacauan lagi. Karena kekacauan yang dikira sebab Bernie, maka Bernie dikeluarkan dari sekolahnya. Bernie menyalahkan Ron karena ulahnya dia dikeluarkan dari sekolahnya. Kemudian mereka berpisah. Sesampainya di rumah, Bernie melihat pegawai perusahaan Bebel lagi yang sedang mencari Ron. Ketika Bernie duduk di gedung rumahnya, ternyata Ron berada di situ. Dari situlah Bernie meminta maaf kepada Ron karena telah menyalahkannya. Mereka berdua berusaha kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. We need to go faster. No, down here. Bernie dan Ron lari sampai ke rumah Savannah dan ingin bersembunyi di hutan dekat sekolahnya. 0.85 friends. You have 0.6. Nana and Rich. For real. Di sekolahan, Savannah memberitahu ke Reed karena ulah Bernie dan Rod bersembunyi di hutan. Percakapan mereka diketahui oleh Andre lewat Bebot mereka. Dari situlah Andre memerintahkan pegawainya untuk mencari Bernie dan Ron ke hutan. Beberapa Bebot diperintahkan untuk mencari Bernie dan Ron ke hutan. Pagi harinya, Bernie dan Ron keluar dari dalam hutan. Bernie dengan digendong Ron berhasil keluar dan selamat. Ron yang rusak dan kehabisan daya berhasil menyelamatkan Bernie. Sorry. Thought that I know. Kemudian Bernie dirawat. Di dalam ruangan, Max masuk ke dalam ruangan untuk mengembalikan Bebot Ron. Tapi ternyata tingkah laku Bebot itu tidak seperti Ron karena datanya sudah diganti. Dari situ, Bernie, nenek, ayah, dan Max ingin menyusup masuk ke perusahaan Bebel untuk mengambil data Ron. Setibanya di dalam perusahaan, mereka berpencar. Aksi mereka diketahui oleh Andre.
Tetapi Bernie sudah berhasil masuk ke dalam ruangan data milik Ron tersimpan. Menyadari Bernie sedang berusaha mencari data Ron, Andre pun mematikan semua sistem di ruangan tersebut. Hingga Bernie merasa sudah putus asa sambil memanggil nama Ron. Tiba-tiba cahaya menyinari mukanya dan ternyata itu adalah data dari Ron. Dengan bantuan Max, Bernie berhasil mengembalikan data Ron. Hi, Absalom. Setelah itu, Bernie melihat teman-temannya di layar melalui billboard mereka. Ternyata teman-temannya lebih kesepian daripada dia. Ron berkata kepada Bernie bahwa dia ingin diunggah ke billboard lainnya supaya teman-teman Bernie dapat merasakan kebahagiaan dan sahabat yang sebenarnya. Bernie sempat ragu karena jika Ron diunggah ke billboard lain, dia akan hilang. Tapi akhirnya Bernie melakukannya demi kebahagiaan teman-temannya. Let's go. Tiga bulan kemudian, ternyata semua billboard bertingkah seperti Ron. Mereka bisa memiliki billboard bukan sekadar billboard, tapi mereka bisa merasakan billboard seperti sahabat. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hargai teman dan sahabat kalian, karena mereka adalah hidup kalian yang bisa mengisi hari-hari di mana kesepian kalian menyelimuti. Sekian dulu alur cerita di kali ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.